Yang belum menikah angkat tangan coba. Yang belum menikah angkat tangan. Saya kasih tahu. Kalau orang belum menikah, inginnya kalau punya istri yang cantik, betul? Laki-laki ingin punya istri yang cantik, kalau perempuan ingin punya suami yang ganteng, betul? Ini pengalaman saya sudah menikah. Waktu kita menikah, perempuan secantik apapun yang jadi istri kita, dikatakan cantik itu hanya 3 bulan. Setelah 3 bulan, Mana Sorgawi? yang penting bisa diajak bicara, saling pengertian, mengerti suka dan duka, betul enggak? Sekalipun cantik cerewetnya setengah mati, bojone stroke. Siapa yang setuju angkat tangan? Ini yang mereka yang ngalami semua, betul ya Bu? Jadi kalau kita sudah menikah, itu penting itu punya istri itu yang bisa memahami dan mengerti. Saya ini bersyukur sama Tuhan. Bersyukurnya apa? Saya punya istri yang baik. Kenapa? Saya baru menikah, baru 1 minggu, langsung ada tugas untuk menjaga presiden, dan saya jarang pulang ke rumah. Makanya anak saya itu ya 1 minggu itulah diberkati Tuhan jadi si Feli. Setelah itu tugas, pulang pergi tugas-tugas sama tim ya. Jadi dalam hidup saya ini ada satu sopir ngomong ke saya, Pak Daud ini dalam hidupnya banyak ketemu laki. Waktu pengamanan presiden, semua tim laki, makan, tidur, kumpul laki, 10 tahun. Tapi ingat, saya bukan homo. Jadi 10 tahun saya ketemunya laki semua, ahli bom, ahli sniper, ahli apa, semua laki, kemana-mana laki, ngobrol laki, ketemu laki, dan saya hanya ketemu perempuan di gereja. Jadi laki terus. Makanya anak saya kedua itu selisihnya jauh dengan si Feli, sampai 6 tahun ya, 6 tahun. Kenapa? Tugas. Tapi hebatnya istri saya itu ya tetap gitu aja 10 tahun. Pertama sih yo kaget, tapi mau tidak mau terima kenyataan kan gitu. 10 tahun. Nah, setelah 10 tahun tugas, jarang ketemu. Anak saya aja ngerasakan dekat sama saya itu baru 3 tahun. Umur berapa Feli ya? 16 ya? Mau 16 aja baru merasakan punya ayah 3 tahun. Kenapa? Tugas. Dan saya selalu pindah-pindah ke lokasi ini. Bayangin. Dan waktu saya menikah, istri saya tidak tahu kalau saya itu pengaman presiden. Setelah berapa tahun kemudian dipanggil di Cikias sama Pramono Edibo, dijelaskan suamimu sebagai apa gitu. Jarang pulang, kumpulnya timnya laki semua, ke Surabaya, ke Bali, kemana-mana laki semua, rombongan laki-laki semua. Nah, jadi di situ saya lihat punya istri penting apa? Bisa mengerti dan memahami. Betul? 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 Bapak-bapak yang setuju angkat tangan. Iya. Ini kalau bapak-bapak di sini saya kata lebih baik daripada saya. Karena apa? Saya banyak ninggalin keluarga untuk tugas. Tek, saya hanya nengok rumah itu berapa menit aja. Lihat istri anak mati apa hidup gitu tak ada. Oh hidup langsung berangkat.
Karena tugas langsung. Begitu ada bunyi didit, 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 langsung berangkat. 10 tahun. Hidup saya seperti itu. Makanya suatu kali saya diajak lagi, sama seorang jenderal, gabung lagi dong, mainkan, ikut lagi dong, kita kan, kamu kan jadi bidangnya. Enggak lah. Kenapa? Saya menebus hidup saya untuk anak saya dan istri saya 10 tahun baru menikah 1 minggu. Enggak tahu kalau ibu-ibu di sini ngalami kayak apa dan tidak tahu bahwa suaminya nanti itu gimana. Jadi 1 minggu langsung cabut. Setelah itu setahun, 2 tahun, berapa tahun kemudian baru istri saya dipanggil di Cikeas, di rumahnya Pak Edi Wibowo, dijelaskan, inilah tugas suamimu, supaya istrinya tidak curiga. Tugasnya ini, pengaman presiden, ring ini, tugas ini, operasi ini, semua hampir setiap hari saya. Hanya begitu ada waktu saya ke rumah, meluncur ke rumah, hanya nengok aja, oh istri hidup, oh anak hidup, udah berangkat. Nah, tapi saya lihat satu hal, orang menikah penting saling mengerti dan memahami. Setuju? Setuju. Nah, cantik itu nomor 2. Cantik itu waktu pacaran aja. Betul Bu ya? Oke, lanjut. Anak saya anak saya yang lelaki dapat karunia penglihatan dan waktu kecil sangat pemberani. Tetapi satu saat dia sedang nonton TV malam hari, tiba-tiba dia dihempaskan ke meja ruang tamu yang kaca sehingga berdarah di pelipis kirinya. Sejak hari itu anak saya menjadi penakut dan tertutup sampai sekarang. Apa yang harus dilakukan? Berarti ada trauma. Jatuhnya gimana dulu? Katanya badannya tiba-tiba dihempaskan ke meja kaca. Berarti ada 2 unsur di sini. Bisa karena roh, kedua bisa karena saraf, kejiwaan. Harus dilihat kasusnya dulu. Kalau itu karena roh, biasanya itu anak itu sering kesurupan. Tapi kalau itu gejala saraf atau kejiwaan, itu tidak ada unsur kesurupan atau unsur mimpi-mimpi ketemu orang mati. Harus dilihat unsurnya dulu. Oke, lanjut. Itu trauma berarti. Anak saya akhir-akhir ini masih kecil ya, dua-duanya ini sering melihat di ruang tamu kami benang putih menjulur dari atas ke bawah. Kadang 1, kadang benangnya jadi 2 lalu menghilang. Tapi yang dewasa tidak bisa melihat, hanya anak-anak. Kalau boleh tahu itu apa dan bagaimana cara mengusirnya? Itu berarti rumahnya itu dulu pernah ditanemin pusaka. Biasanya itu kayak tali putih, kayak tali laba-laba itu loh. Tapi agak besar. Itu berarti ada pusaka di situ. Nah, caranya menghancurkannya, sucikan tanah itu dengan darah Yesus. Darah Yesus sucikan tempat ini, tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Nah, setelah itu dikasih minyak urapan. Supaya, ya dipertanyakan, Pak, minyak urapan itu sebenarnya sebagai apa sih? Minyak urapan itu adalah, pertama itu adalah Tuhan memberi kuasa, memberi wewenang atau batas wilayah Tuhan. Apa saudara? Makanya kalau rumah-rumah saudara itu dikasih minyak urapan, itu menjadi batas wilayah Tuhan. Jadi setan tidak bisa masuk. Makanya di sini kan ada minyak urapannya, taman Tuhan ya. Nah itu pakai itu. Nah, itu untuk namanya batas wilayah Tuhan. Oke, lanjut. Kalau ada orang yang mau meninggal lalu didatangi orang berjubah hitam, sampai orang yang mau meninggal itu menjadi sangat ketakutan. Bagaimana cara kita mendukung dalam doanya? Berarti orang yang mau meninggal itu punya pusaka, pusakanya belum dilepas. Punya mantra kekuatan di dalam tubuhnya belum dilepaskan. Jiwanya tersandra namanya. Nah, itu harus dibebaskan demi nama Yesus. Nah, itu doanya, darah Yesus hancurkan mantra, darah Yesus hancurkan jimat, darah Yesus hancurkan kutuk. Itu ada di 3 titik.
Titik pertama ini, pegang semua di sini. Semua kekuatan konsentrasi itu ada di sini. Ya, kedua, pegang sini. Jantung kiri. Karena semua kekuatan mistik, kekuatan gaib itu akan mengikuti jalur peredaran darah. Jelas? Coba semua pegang bagian pusat. Nah, semua kekuatan gaib, kekuatan mistik itu terpusat di pusar. 3 titik pusat itu kalau dikenakan, ilmu sehebat apapun itu akan buyar. Kenapa pusar? Karena manusia waktu belum lahir hidup dari tali pusatnya. Coba pegang 1, 2, 3. Nah itu. Oke, lanjut. Itu maksudnya dipegang tuh dikasih minyak urapan Pak atau gimana? Lebih baik kasih minyak urapan. Kasih minyak urapan ya. Oke. Saya dulu pernah dipakai oleh dukunnya ibu saya untuk melawan dukunnya mantan suami. Apakah masih ada sisa dan dampaknya sekalipun saya sudah pernah pelepasan? Sebenarnya untuk lepas dan tidaknya itu tergantung iman kita. Kalau kita percaya Yesus, bertobat, lahir baru, dari iman kembali iman, itu sudah bebas. Sekalipun didoain pendeta, sekalipun didoain saya sampai ludah habis, orangnya tidak mau bertobat ya percuma. Itu tergantung dirinya. Oke? Oke. Next. Pacar saya pernah dipukuli orang sampai telinganya berdarah. Sejak saat itu dia kok sering dengar bisikan di telinga dan di hatinya. Wah, itu sakit saraf. Betulin telinganya. Sakit saraf karena dampak pukulan ya Pak ya? Iya. Oke. Bisakah mendoakan pelepasan untuk orang yang memegang ilmu tanpa ada keinginan dari si pemegang ilmu tersebut? Itu perlu waktu, jamahan Tuhan. Tapi segala sesuatu yang kita doakan itu tidak akan sia-sia. Pasti akan ada waktu Tuhan untuk bertobat. Itu perlu adanya pertobatan dulu dalam pelepasan. Oke, lanjut. Adik saya belajar ilmu gaib. Apakah akan berdampak untuk sanak keluarga atau hanya keluarga inti saja yang bisa kena dampaknya atau tumbal? Ini saya jelaskan terakhir Ibu ya ini ya. Jadi gini. Supaya ada gambaran. Ayahnya terlibat dukun okultisme. Anaknya 3, cucu 2. Kalau anak pertama percaya Yesus, bertobat, lahir baru, ini terbebas dari kutuk. Tapi kalau anak kedua, ketiga hanya Kristen tomat, habis tobat besok kumat, kutukan tetap berjalan. Cucunya juga demikian. Untuk lepas dari kutukan itu adalah pribadi. Jelas? Apa saudara? Ngerti? Jadi cirinya lepas itu ada. Bertobat, lahir baru. Ya, untuk tahu lahir baru, yang tahu hanya Tuhan dan dirinya. Jadi perlu kita tahu bahwa pelepasan itu tergantung pertobatan kelahiran baru seseorang. Keselamatan itu adalah individu. Demikian pembebasan kutuk itu juga individu. Oke? 2 lagi. Ya. Kondisi rumah saya sering ada bau-bauan yang datang dan biasanya berpindah-pindah. Baunya seperti kotoran atau bangkai, tapi kadang bau hio. Padahal saya sudah anak Tuhan. Apa yang harus dilakukan? Nah, gini. Bau menetap atau lewat. Kalau menetap ini itu bau got. Pindah-pindah Pak katanya. Pindah-pindah. Jadi kadang mungkin di ruang tamu, kadang di dapur gitu. Itu berarti ada yang ngirim kuasa gelap. Ada yang mengirim. Nah itu didoain darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan. Oke, terakhir.
Apakah ada ciri yang jelas dari orang yang disantet? Misalnya bisa dibuktikan secara medis sehingga orang itu sadar kalau dia disantet. Pertama, kalau di rongsen kelihatan benda-benda asing. Paku, jarum, macam-macam kelihatan. Orang pasang susuk di rongsen kelihatan, di MRI kelihatan semua. Jelas? Oke. Di rongsen kelihatan. Kelihatan ya. Oke? Mau sekali lagi ya Pak ya? Iya. Apakah orang yang meninggal itu bisa dipanggil arwahnya seperti Saul dipanggil Samuel? Dan ini pertanyaannya juga ada lagi yang kalau kerasukan roh nenek moyang itu benar-benar memang itu roh nenek moyangnya atau kuasa gelap? Kasusnya Saul memanggil Samuel, sekarang tak beritahu tentang suatu rahasia penting. Dalam pemanggilan roh, suatu roh bisa dipanggil, posisi roh itu lebih rendah daripada sang pemanggil. Ini kita ngomong konteks perdukunan ya. Suatu roh dipanggil, berarti posisi roh itu kedudukannya lebih rendah daripada sang pemanggil. Contohnya, presiden panggil menteri, karena presiden di atas menteri. Betul? Betul? Menteri panggil presiden, besok dipecat, betul enggak? Kurang ajar. Nah, pertama, roh itu dipanggil. Nabi sama dukun posisinya lebih tinggi mana? Nabi. Kedua, roh itu muncul dari dalam bumi, tanah. Sesuatu yang ilahi itu datang dari atas. Contohnya Elia dan Musa waktu Yesus dimuliakan. Betul? Betul? Tetapi hal ini tidak perlu diperdebatkan sebenarnya, karena semua orang itu punya konsep masing-masing. Tapi saya jelaskan pendapat saya. Ketiga, Saul sendiri tidak lihat. Dia ngomong, "Hei perempuan di Endor, apa yang kau lihat?" "Aku melihat sesuatu yang muncul dari dalam bumi." Kan gitu. Dalam pemanggilan roh, perewangan, yang lihat itu dukunnya. Keempat, nubuatnya tidak terjadi. Roh itu berkata, "Saul, engkau dan keluargamu, anak-anakmu, keluargamu semua mati bersama-sama aku besok." Kenyataannya anak Saul, Isi-Boset, lolos dari pertempuran itu, termasuk Mefiboset, anak Yonatan, cucu Saul, lolos. Ketiga, termasuk Mikal, istrinya Daud, lolos. Berarti tidak semua keluarga Saul mati dalam pertempuran itu. Yang dari Tuhan, nubuat dari Tuhan pasti terjadi. Betul? Tapi kenyataannya roh yang ngakunya Samuel itu menubuatkan dan tidak terjadi. Karena apa buktinya? Isi-Boset, anak kandung Saul, lolos menjadi raja sementara. Betul? Kedua, Mikal, istrinya Daud, lolos. Betul? Ketiga, Mefiboset, anak Yonatan, lolos. Karena roh itu berkata, "Saul, engkau dan keluargamu mati besok bersama-sama aku." Tidak mati. Dan berikutnya, dari buahnya lah kamu akan tahu Saul bunuh diri. Nah, perlu tahu, kita tidak bisa membatasi kuasa Tuhan. Itu aja. Tuhan mau ngirim siapapun, ya suka-sukanya dia. Betul? Karena kita juga tidak bisa ngatur Tuhan. Betul enggak? Buktinya Tuhan menyuruh siapa? Elia dan Musa. Kita tahu Musa mati. Betul? Dan dikubur Tuhan sendiri. Betul? Dan sampai sekarang mayatnya tidak diketemukan. Betul? Tuhan mau apa? Suka-sukanya dia. Kita tidak bisa ngatur Tuhan.
Menurut Ibu Nani gimana? Setuju? Habakuk pasal 3. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka, ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri Teman, dan Yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar, dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kusyan tertekan, kain-kain tenda tanah Midian menggetar. Terhadap sungai-sungaikah ya Tuhan, terhadap sungai-sungaikah murkamu bangkit? Atau terhadap lautkah amarahmu, sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu? Busurmu telah kau buka, telah kau isi dengan anak panah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu lalu. Samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya, karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju, karena kilauan tombakmu yang berkilat. Dalam kegeraman, engkau melangkah melintasi bumi. Dalam murka, engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri kepala laskarnya, yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku, untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Kitab Sefanya. Sefanya pasal 1. Judul: Firman Tuhan yang datang kepada Sefanya bin Kushi bin Gedalia bin Amaria bin Hizkia dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda. Penghukuman pada hari Tuhan. Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala, juga mereka yang sujud menyembah di atas sotoh kepada tentara langit, dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan, namun di samping itu bersumpah demi dewa Milkom, serta mereka yang berbalik daripada Tuhan, yang tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuknya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban,
dan telah menguduskan para undangannya. Pada hari perjamuan korban Tuhan itu, aku akan menghukum para pemuka, para anak-anak raja, dan semua orang yang memakai pakaian asing. Aku akan menghukum pada hari itu semua orang yang melompati ambang pintu dan memenuhi istana tuan mereka dengan kekerasan dan penipuan. Maka pada hari itu, demikianlah firman Tuhan, akan terdengar teriakan dari pintu gerbang ikan dan ratapan dari perkampungan baru dan bunyi keruntuhan hebat dari bukit-bukit. Merataplah, hai penduduk perkampungan lumpang, sebab telah habis segenap kaum pedagang, telah lenyap segenap penimbang perak. Pada waktu itu, aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Maka harta kekayaannya akan dirampas dan rumah-rumahnya akan menjadi sunyi sepi. Apabila mereka mendirikan rumah, mereka tidak akan mendiaminya. Apabila mereka membuat kebun anggur, mereka tidak akan minum anggurnya. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu, sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan, hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam, hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tai. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan, dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya. Sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Zefanya pasal 2. Seruan untuk bertobat. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Hukuman atas bangsa-bangsa. Sebab Gaza akan ditinggalkan orang, dan Askelon akan menjadi sunyi. Asdod akan dihalau penduduknya pada rembang tengah hari, dan Ekron akan dibongkar bangkirkan. Celakalah kamu, penduduk daerah tepi laut, kamu bangsa Kreti, terhadap kamulah firman Tuhan ini, hai Kanaan, tanah orang Filistin, aku akan membinasakan engkau, sehingga tidak ada lagi pendudukmu. Daerah tepi laut akan menjadi tempat kediaman bagi gembala-gembala dan kandang berpagar bagi kambing domba. Daerah pinggir laut akan menjadi kepunyaan sisa-sisa kaum Yehuda. Mereka akan merumput di sana dan berbaring di rumah-rumah Askelon pada malam hari. Sebab Tuhan Allah mereka akan memperhatikan mereka dan akan memulihkan keadaan mereka. Aku telah mendengar pencelaan dari pihak Moab dan kata-kata nista dari pihak Bani Amon, bagaimana mereka mencela umatku dan membesarkan dirinya terhadap daerah umatku itu. Sebab itu, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, maka Moab akan menjadi seperti Sodom dan Bani Amon seperti Gomora, yakni menjadi padang jeruju dan tempat penggalian garam, dan tempat sunyi sepi sampai selama-lamanya. Sisa-sisa umatku akan menjarah mereka, dan yang masih tinggal dari bangsaku itu akan memiliki mereka sebagai warisan. Inilah yang menjadi bagian mereka sebagai ganti kecongkakan mereka, sebab mereka telah mencela dan membesarkan diri terhadap umat Tuhan semesta alam. Tuhan akan mendahsyatkan mereka, sebab Ia akan melenyapkan para allah di bumi, dan kepadanya akan sujud menyembah setiap bangsa daerah pesisir, masing-masing dari tempatnya. Kamu pun, hai orang Etiopia, akan mati tertikam oleh pedangku.
Ia akan mengacungkan tangannya terhadap utara, akan membinasakan Asyur, dan akan membuat Niniwe menjadi tempat yang sunyi sepi, kering seperti padang gurun. Dan di tengah-tengahnya akan berbaring kawanan binatang, yakni segala macam binatang hutan, baik burung undan maupun burung bangau akan bermalam di hulu tiangnya. Burung ponggok akan berbunyi di tingkap, burung gagak di ambang pintu, pemapan dari kayu aras telah tersingkap. Itulah kota yang beria-ria, yang penduduknya begitu tenteram, dan yang berkata dalam hatinya, hanya ada aku dan tidak ada yang lain. Betapa dia sudah menjadi tempat yang tandus, tempat pembaringan bagi binatang-binatang liar. Setiap orang yang lewat daripadanya akan bersuit dan mengayun-ayunkan tangannya. Mana Sorgawi.